kajiannya, saya bacakan ya biar teman-teman tahu. Kajian pertama, hakikat syahadat. Ini banyak orang Islam nggak paham ya, apa sejatinya syahadat itu dan gimana prakteknya. Ya, kok tahu Ustaz? Saya lihat diri saya sendiri yang lama sudah di pesantren di luar negeri aja nggak paham-paham juga. Ya, yang kedua, macam-macam syahadat. Yang ketiga, macam-macam metode zikir. Ya, ada berapa metode zikir itu dan apa reaksi-reaksinya, hubungannya dengan diri kita, hubungannya dengan Allah. Nah, teman-teman harus paham ini semuanya. Kemudian waktu musyahadah yang melihat Allah, ya sejatinya siapa? Musyahadah itu namanya pengalaman spiritual, namanya hakul yakin. Nah, ini berat nih, kajiannya berat. Ya, nanti teman-teman harus diterangkan lebih jauh. Yang berikutnya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, nanti teman-teman kalau nggak paham nanya aja, nanya apa saja silahkan, monggo nggak masalah. Kalau kita bisa bantu jawab, kalau enggak nanti ya, harus belajar lagi tentunya. Berikutnya hakikat hidayah. Berikutnya wujud Allah. Berikutnya sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Berikutnya siapa sejatinya yang punya nama Allah dan 99 Asmaul Husna. Siapa sih dia itu sebetulnya? Kita harus kenal lebih jauh, lebih dekat. Berikutnya nama Allah, Ismu Dzat dan pemilik nama Allah. Nama Allah 99 Asmaul Husna. Pemilik namanya mana dong? Harus ngerti. Ya. Mengabdi pada Allah atau pada nafsu. Setiap perbuatan kita, walaupun berbuat baik, sejatinya perbuatan baik kita ngabdi pada Allah beneran atau ngabdi pada nafsu. Karena nafsu juga bisa mendorong kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha. Tapi ternyata begitu dilihat di dalam hatinya, ternyata hatinya bukan lurus ke Allah. Berarti ngabdi pada nafsu. Nah, itu ada kajiannya nanti. Kemudian yang hak dan yang batil. Makna lillahi ta'ala. Aktivitas dalam proses menuju kesempurnaan bertauhid. Ciri satu amal sebagai dorongan nafsu atau dorongan zat hidup pemilik nama Allah. Manfaat dan bahaya. Jadi kita ini kalau nggak memberi manfaat atau memberi bahaya pada orang atau sebaliknya. Nah, ini harus ngerti kajian tauhidnya. Makna Islam. Apa sih Islam itu? Muslim itu apa sih? Islam itu hanya sebatas identitas KTP atau Islam itu sejatinya laku? Nah, teman-teman harus paham ini, harus paham ini. Ya, nggak paham rugi. Sebelum mati harus paham dulu. Nanti begitu mati nangis darah di alam barzah sana nanti. Ternyata saya mati dalam kebodohan gitu nanti. Ya, oke. Berikutnya hakikat sholat. Sholat itu apa sih sejatinya? Ya, jangan ngertinya sholat itu aja. Makna sholat secara hakikat itu apa? Apakah sholat harus lewat sholat 5 waktu dan sunnah-sunnahnya saja? Bisakah kita sholat dengan nyapu, sholat dengan mandi, sholat dengan pipis, sholat dengan BAB, sholat dengan masak, sholat dengan belajar, sholat dengan nonton TV, sholat dengan mancing, sholat sambil main bola, bisa apa tidak? Ini yang baru belajar fikih nggak akan paham. Saya jamin 100%, nggak akan paham. Kalau belajarnya hanya berhenti di fikih, tauhid, filsafat. Walaupun tamatan Kairo. Contoh saya juga tamatan Kairo kok. Jelek-jelek ini tamatan Kairo juga. Ya, oke, dah. Nah, itu harus belajar beneran. Nah, apa itu sejatinya Islam? Sholat. Ya, sholat. Ternyata begitu teman-teman sudah diberi faham oleh Allah. Ya Allah, ternyata aku bisa sholat lewat semua aktivitas. Nah ini kalau nggak ngerti ilmu hati nggak akan paham yang begini-begini. Walaupun sudah profesor fikih dan usul fikih sekaligus deh. Ya, kitab usul fikihnya Jam'ul Jawami'nya wah luar biasa. Nah, tetap aja nggak bisa teman-teman. Ya. Oke, berikutnya orang yang buta mata hati dan yang tidak buta. Berikutnya ahadiyah. Berikutnya af'alullah. Berikutnya pembagian keadaan hati manusia. Berikutnya kiat-kiat untuk mempercepat kemakrifatan. Bagaimana biar kita cepat sampai kepada Allah? Ada kiat-kiatnya, ada ilmunya, ada lakunya. Teman-teman harus cari itu. Sampai ke ujung dunia pun harus dicari. Karena ini menyangkut Allah. Nggak cukup hanya fikih. Rukun wudhu ini, batal wudhu. Ya Allah, itu mah pelajaran SD semua lah. Masa sampai tua mau itu terus belajarnya. Nggak cukup teman-teman. Harus lebih maju belajarnya. Harus meningkat. Ya, oke. Saya agak keras dikit karena ini teman-teman saya sendiri semua ini. Maksud saya, ini serius banget. Serius ini, serius. Ini urusan serius sekali, teman-teman. Ya, oke. Berikutnya, bagaimana biar aktivitas akhirat tetap bernilai akhirat. Dan aktivitas dunia juga bernilai akhirat. Dan tidak sebaliknya. Nah, ada di sini nanti kajiannya.
Kemudian melihat zat hidup atau makhluk. Kemudian menghamba sampai muncul keyakinan. Sampai sebelum mati tadi. Kemudian berikutnya ciri-ciri untuk sampai kepada Allah. Ciri-ciri orang yang sudah sampai Allah itu bagaimana? Ada ciri-cirinya teman-teman. Ya. Dan seterusnya, seterusnya. Banyak sekali ini kajiannya teman-teman. Banyak kajiannya.